Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman dari kelas 4A dan kelas 4C yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan bisa berkumpul dalam diskusi pada hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Pada hari ini saya Rizky Nurtaibah sebagai moderator dari kelompok 6 akan memandu acara diskusi pada hari ini dengan tema materi tentang pemodelan sistem bisnis. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yaitu Rizky Nurtaibah, saya sendiri, Lutfia Masada, Solihatul Jannah, dan Rifan Zabidi, yang terakhir Novan. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama. Dipersilakan. Sistem lunak. Dalam rekayasa perangkat lunak, metodologi pengembangan perangkat lunak atau metodologi pengembangan sistem adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi. Dan suatu metodologi pengembangan sistem tidak harus cocok untuk digunakan untuk semua proyek. Masing-masing metodologi mungkin cocok diterapkan untuk suatu proyek tertentu berdasarkan berbagai pertimbangan teknis, organisasi, proyek, serta tim. Yang kedua yaitu perspektif bisnis. Titik awal dalam mengidentifikasi dan menganalisa perspektif bisnis adalah analisis pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan utama harus ditanya bagaimana mereka memandang dari perspektif mereka sendiri, maksud dan tujuan bagian organisasi yang berada dalam ruang lingkup dari proyek perubahan. Misalnya, teller bank yang menangani kebutuhan pelanggan di cabang bank dapat melihat area bisnis mereka sebagai sistem untuk menyediakan layanan yang akurat dan cepat kepada pelanggan sambil menjaga keamanan uang tunai. Yang ketiga yaitu model aktivitas bisnis. Lalu apa itu model kegiatan bisnis? Ya, ini bukan model proses bisnis organisasi. Model ini dijelaskan dalam bab berikutnya. BAM pada dasarnya adalah model konseptual. Istilah yang digunakan oleh Ceklen yang menunjukkan kegiatan bisnis yang kita harapkan terjadi, mengingat perspektif bisnis dari mana ia telah dikembangkan untuk mencapai transformasi dengan sukses. Oleh karena itu, mengembangkan BAM membutuhkan analisis untuk menggunakan keterampilan analisis dan pemikiran kreatif. Akan membacakan prinsip-prinsip yang mendasari pendekatan BAM. Ada 4. Yang pertama, akan ada satu BAM untuk setiap perspektif bisnis. Yang kedua, BAM terpisah diperlukan untuk menggambarkan setiap perspektif. Ini kemudian akan berlapis untuk membentuk model konsensus, mungkin mencakup semua perspektif yang relevan. Yang ketiga, BAM membantu dalam analisis situasi bisnis dan identifikasi perbaikan. Yang keempat, model tidak memperhatikan siapa yang melakukan aktivitas atau di mana aktivitas itu dilakukan. Semua sistem bisnis dapat digambarkan dalam 5 jenis kegiatan bisnis dan ketergantungan di antara mereka. Jenis kegiatannya meliputi yang pertama, kegiatan perencanaan, yang kedua, kegiatan yang memungkinkan, yang ketiga, melakukan kegiatan, yang keempat, kegiatan pemantauan, yang kelima, kegiatan pengendalian. Kelima jenis kegiatan tersebut dapat kita jadikan sebagai dasar pengembangan BAM. Kegiatan bisnis dan aturan bisnis. Kegiatan bisnis, peristiwa bisnis terjadi di dunia nyata. Misalnya, pelanggan melakukan pemesanan, pemasok mengirim faktur, dan karyawan mengundurkan diri. Semua peristiwa ini memicu sistem bisnis untuk melakukan sesuatu. Biasanya, suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas untuk merespons peristiwa tersebut. Ada 3 jenis kegiatan bisnis yang perlu dipertimbangkan. 1. Eksternal. Peristiwa ini berasal dari luar batas sistem bisnis. Di perusahaan perjalanan kami, acara eksternal adalah calon pelanggan yang menelpon dengan pertanyaan tentang liburan. 2. Poin keputusan internal. Peristiwa ini biasanya merupakan keputusan internal yang dibuat oleh manajer bisnis. 3. Titik waktu terjadwal. Ini adalah peristiwa yang terjadi secara teratur.
Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya tentang peraturan bisnis. Untuk kegiatan yang teridentifikasi dalam BAM, akan ada aturan yang mengatur kinerjanya. Aturan-aturan ini penting untuk dipertimbangkan saat memodelkan pemrosesan untuk melakukan aktivitas. Aturan ini terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama yaitu batasan. Ini membatasi bagaimana suatu aktivitas dilakukan mereka. Mungkin termasuk undang-undang dan peraturan, dan jika ini tidak dapat ditentang kebijakan bisnis. Yang kedua yaitu panduan operasional. Panduan operasional ini menggambarkan aturan prosedur yang menentukan bagaimana kegiatan harus dilakukan. Contoh, untuk organisasi perjalanan kami adalah panduan tentang cara menghitung diskon pada hari libur di mana ada pemesanan grup. Yang selanjutnya ada faktor keberhasilan kritis dan indikator kinerja utama. CSF, Critical Success Factor, adalah hal-hal yang harus dikuasai oleh organisasi agar berhasil, dan karena itu mereka memberikan beberapa wawasan tentang perencanaan, pengaktifan, dan pelaksanaan kegiatan yang diperlukan. Yang kedua ada KPI, Key Performance Indicator. KPI atau indikator kinerja utama adalah serangkaian indikator kunci yang bersifat terukur dan memberikan informasi sejauh mana sasaran strategi yang dibebankan kepada suatu organisasi yang sudah berhasil dicapai. Unsur-unsur yang terdapat dalam KPI terdiri atas tujuan strategis, indikator kunci yang relevan, dan sasaran strategis. Selanjutnya yaitu mengenai validasi model aktivitas bisnis. Validasi ide adalah proses pengujian sebelum meluncurkan nama bisnis, slogan, produk, layanan, atau situs web Anda. Validasi model aktivitas bisnis ini seperti proses penelitian dan pengembangan yang digunakan perusahaan besar untuk menguji ide produk sebelum dirilis ke masyarakat umum. Sebuah ide bisnis bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Seorang yang telah menemukan sebuah ide bisnis yang hebat cenderung ingin segera mewujudkannya atau bahkan menundanya karena berpikir takut gagal. Untuk mengatasi rasa takut gagal, maka kita harus melakukan validasi ide bisnis tersebut untuk mengetahui apakah memang layak untuk dijalankan, ditunda, atau dibatalkan. Yaitu mengenai penggunaan model aktivitas bisnis dalam analisis kesenjangan. Yang pertama, yaitu beberapa kegiatan sudah ada dan cukup memuaskan. Oleh karena itu, sedikit yang perlu dilakukan tentang ini, kecuali mungkin untuk memastikan bahwa mereka tidak hilang dalam perubahan yang kami usulkan. Yang kedua, yaitu beberapa kegiatan sudah ada tetapi tidak memuaskan. Ini bisa jadi karena proses yang mereka wakili buruk, ada masalah organisasi yang terkait dengannya, misalnya dilakukan di departemen yang salah atau ada masalah dengan orang-orang yang terlibat. Bisa juga karena kegiatan ini kurang didukung oleh sistem informasi saat ini. Dalam setiap kasus ini akan ada peluang untuk peningkatan bisnis. Yang terakhir yaitu beberapa kegiatan tidak ada sama sekali. Dalam hal ini akan ada lagi implikasi bagi organisasi dan peluang untuk perubahan yang menguntungkan. Terima kasih untuk penyaji dari kelompok 6 yang memaparkan materi pada hari ini. Saya sebagai moderator untuk diskusi hari ini. Bila ada salah kata atau tutur kata yang belum tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan atau tanya jawab bisa nanti di diskusi Zoom. Dipersilakan untuk audien tanya jawab.